Ada sebuah kunci untuk membuka pintu peradaban dunia, di mana pendidikan itulah yang menjadi pintunya, dan sosok guru yang pedulilah yang menjadi kuncinya. Jadi guru memang tidak mudah, tapi bukan berarti langsung menyerah. Selain guru harus terus mengupdate ilmu sesuai dengan perkembangan zaman, guru juga harus mampu memahami seperti apa siswanya dan bagaimana mendidiknya menjadi lebih baik lewat pendidikan. Andrea Hirata mengatakan, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Kita akan sangat kesulitan memajukan pendidikan jika seseorang ingin menjadi guru sekedar untuk mencari rupiah. Lelah pasti ada, apalagi menuju daerah yang jauh dari akses kota. Lewat doa dan harapan, semoga Allah memberikan kemudahan dan menguatkan. Demi kemajuan pendidikan di daerah tempat saya mengajar dan belajar tiada henti di sini. Udah, tolong disiapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan kali ini untuk membahas materi yang berikutnya. Kalau kemarin kan translasi dan dilatasi kan, ada dua jenis transformasi. Kalau yang kali ini udah dibaca-baca belum? Transformasi jenis refleksi. Sebelumnya Miss absen dulu ya. Daniel hadir? Fendi? Nah, kita cek dulu. Tolong diperiksa lingkungan sekitarnya, sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Kalau masih ada sampah. Nah, kalau kelihatan sampahnya tolong dibuang dulu ya. Kayak di kolom-kolom mejanya. Biasanya kan di kolom meja banyak tuh. Oke, coba berdiri semua. Miss mau lihat kerapiannya. Yang laki-laki bajunya udah dimasukkan semua belum? Oke ya, udah ganteng ya, udah cantik ya. Oke, duduk. Mantap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Lagunya itu Berkibarlah Benderaku. Hafal? Nah, dengarkan musiknya ya, ikuti temponya. Oh iya, apa kabar semua ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Silakan dibuka buku cetaknya tentang materi refleksi, buku cetak LKS, LKPD. Di halaman pertama LKPD itu coba cari ada gambar seperti ini.
Udah? Kamu ya? Nah, masih ingatkah kamu dengan pelajaran transformasi refleksi di SMP? Refleksi artinya apa dulu? Coba lihat gambar yang sebelah sini. Ada anak yang sedang sama kayak kalian sebelum sekolah ini cermin kan? Cermin dulu tuh, udah rapi belum jilbabnya, masih kelihatan kan rambutnya. Ada yang laki-laki udah pakai minyak rambut belum, ya kan? Tahu bajunya udah rapi belum semuanya. Itu pasti tercermin kan? Nah, setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan contoh refleksi. Contohnya seperti ada ini bercermin. Ketika bercermin, kalian pernah nggak memperhatikan bayangan yang dihasilkan di cermin itu seperti apa? Kira-kira kalau tangan kanan yang kita angkat, bayangan kita apakah tangan kiri yang di depan cermin? Terus jarak bayangannya seperti apa? Apakah bayangan yang dihasilkan di cermin itu mengalami perubahan bentuk dan ukuran? Bagaimana? Nah, itu salah satu contoh dari refleksi. Nih, ada gambar motif batik ya. Kelihatan di belakang? Nah, ada beberapa corak batik Indonesia yang menggunakan prinsip transformasi geometri, yaitu transformasi jenis, refleksi atau pencerminan. Seperti contoh gambar batik di atas, itu gambar 2 dan gambar 3. Ada batik motif kapal dari Lampung, kelihatan nggak kapalnya? Nah, kapalnya di sini ya. Nah, ada batik motif kapal dari Lampung dan batik kaun yang sebelah sana dari Semarang. Motif ini selalu berulang-ulang. Coba perhatikan. Dia digambarkan secara berulang-ulang kan. Ada yang semua gambarnya itu sama. Yang mengikuti pola seperti pencerminan. Kita bisa melihat seolah-olah dia direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis koordinat. Oke, kita lanjut. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada berapa itu? Ada berapa jenis? Ada berapa jenis refleksi? Ada 7 ya. Refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik asal 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, terus apa lagi? Garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan K, dan terakhir Y sama dengan K. Jadi ada 7 yang kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya. Ya, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menganalisis sifat-sifat refleksi berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual. Dan yang kedua, melalui pembelajaran PJBL ini, kalian akan dapat menghubungkan konsep refleksi dengan konsep matriks. Jadi nanti kita ada menyelesaikan masalah-masalah refleksi itu menggunakan konsep matriks. Nah, untuk mekanisme pembelajarannya, jadi sama seperti pertemuan yang kemarin, kita akan membentuk 7 kelompok. Kita masuk ke fase inti PJBL, fase yang pertama. Jadi PJBL ini dia punya fase-fase, ada 6 fase. Kita ikuti petunjuknya ya, sesuai dengan yang udah disyaratkan di LKPD. Untuk fase pertama PJBL, itu ada penentuan penugasan proyek. Nah, tolong kalian jawab pertanyaannya. Cari di LKPD-nya, fase pertama PJBL. Fase pertama PJBL ini, tolong kalian jawab pertanyaannya, garis apa yang dibutuhkan untuk melakukan refleksi? Nah, itu silakan dijawab. Terus transformasi refleksi ini bisa dilakukan terhadap apa saja dalam kaitannya dengan matematika. Ada apa saja kira-kira? Ada berapa macam? Ada 5, 6, 7. Ya, ada 7. Dan terakhir, tolong kalian jawab juga, apakah ada cara yang mudah untuk melatih kemampuan menemukan hasil refleksi? Apakah ada? Nah, tolong kalian diskusikan. Kita lanjut ke fase kedua dari PJBL, yaitu kita mulai mendesain perencanaan proyek. Proyek kita di sini adalah sebuah makalah. Nah, untuk menyusun makalah tersebut, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau kalian boleh menambahkan pertanyaan lagi selain dari yang 4 ini. Mau sampai 10 pertanyaan pun boleh. Nah, pertanyaan itu tujuannya
untuk mengumpulkan informasi mengenai penggunaan GeoGebra untuk menemukan hasil bayangan dari transformasi refleksi. Contoh yang pertama, apakah yang dimaksud dengan GeoGebra? Itu boleh kalian cari dimanapun. Boleh di buku cetak, bahan ajar juga udah dibagikan ya, bahan ajar. Sama ini searching di Google juga boleh. Ada kan masing-masing kelompoknya? Kemudian refleksi dilakukan terhadap apa saja. Tolong ditulis di LKPD-nya ya. Kita lanjut ke fase 3 PJBL. Coba buka LKPD-nya. Jadi untuk pembuatan proyek ini ada 3 tahapan. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga hasil. Nah, untuk fase keempat ini ada memonitoring kemajuan proyek. Coba dibuka dulu. Ini tahapan-tahapan pengerjaan proyeknya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Lihat dulu bagian perencanaan nomor 1, perencanaan proyek. Nah, kalian nilai sendiri makalahnya, kira-kira yang udah kalian kerjakan itu, apakah sudah baik, cukup, atau malah kurang baik, gitu ya. Kalau baik itu berarti semua informasinya sudah terkumpul. Misalnya GeoGebra itu apa, kalian sudah dapat informasinya. Terus refleksi itu apa, dan ada berapa jenis, dan apa-apa saja jenis-jenis refleksinya. Nah, kalau udah terkumpul semuanya, berarti itu udah baik. Silakan diceklis di kolom yang baik. Nah, fase kelima PJBL, silakan dibuka, menguji hasil. Udah? Nah, setelah kamu memahami cara penggunaan GeoGebra, sekarang silakan kamu siapkan GeoGebra di komputer kamu masing-masing untuk melengkapi titik-titik pada LKPD. Kita lanjut ke fase 6 PJBL, pembuatan makalah. Jadi kalian tolong sambil susun makalahnya, kalau udah ketemu bayangannya, susun laporan praktikum itu dengan tulisan tangan mengikuti aturan dan format laporan pada kertas double folio secara rapi dan jelas. Oke, udah siap? Kelompok 1 sampai 7 udah siap? Udah. Kita presentasi ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Yang mau maju silakan angkat tangan. Oke, maju dari kelompok. Ya, silakan maju semuanya. Kelompok 2. Yang lain tolong perhatikan dan catat kira-kira apa yang menurut kalian harus diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami dari kelompok 2, saya Natasha. Saya Michaela Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam Kertasnya bentuk turunkan. makalah. Judul makalahnya apa? Judul makalahnya adalah makalah penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran transformasi geometri refleksi. Nah, dengarkan ya. Udah bagus? Udah bagus ya. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali di tempatnya, tempat duduknya. Oke, terima kasih. Bagus ya. Tepuk tangan lagi lah untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian memahami bagaimana menemukan bayangan hasil refleksi atau pencerminan menggunakan konsep matriks dan menggunakan aplikasi GeoGebra, tolong kerjakan soal latihan yang ada di depan layar Infocus ya. Ada cuman 2 soal. Ada 2 soal, tulis di kertas lembar. Nah, kita masuk ke penutup ya. Jadi apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah Laila pelajari hari ini? Nah itu ya, ternyata bayangan yang dihasilkan itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Bayangannya sama dengan objek yang sebenarnya. Terakhir, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis refleksi yang jumlahnya ada 7 tadi? Silakan. Manda bisa? Sebutkan yang 7 tadi. Coba Manda. Yang pertama, jenis refleksi terhadap sumbu. Yang kedua, 3, 4,
X sama dengan Y. Ya. Iya, betul. Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk yang menjawab tadi. Doa dulu, kita tutup dengan kita baca lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Amin. Coba tes, masih semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.